Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pelayanan prima tata boga Ibu Dr. Haji Syamsida MPD, dan yang terhormat Ibu dosen mitra mata kuliah pelayanan prima tata boga Ibu Dr. Anda Ratnawati Tawani MHum dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pelayanan prima yang saya alami di suatu tempat makan yang ada di Makassar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari program studi D4 Tata Boga jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2202076010002. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, berikut adalah poin pembahasan laporan hasil observasi saya. Jadi yang pertama adalah mengenai pelayanan prima. Kemudian yang kedua adalah excellent service di rumah makan Palubasa Serigala, dan yang terakhir adalah non-excellent service di restoran Palubasa Karebosi. Baik, pembahasan pertama kali ini adalah mengenai pelayanan prima. Jadi menurut Freddy pada tahun 2017, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan apa itu excellent service dan non-excellent service dalam pelayanan prima? Jadi, excellent service adalah pelayanan yang dilakukan dengan sangat baik dan memenuhi harapan pelanggan. Pelayanan dengan memenuhi excellent service dapat memberikan pengalaman yang luar biasa bagi pelanggan, sedangkan non-excellent service adalah pelayanan yang dilakukan dengan kurang baik dan tidak memenuhi harapan pelanggan. Hal ini dapat mengecewakan pelanggan dan dapat mempengaruhi citra perusahaan serta kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Baik, saya beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai excellent service di suatu rumah makan. Di sini saya mengobservasi di salah satu cabang Palubasa Serigala yang berada di Jalan Letjen Hertasning nomor 12B, Kecamatan Penakukang, Kota Makassar. Rumah makan ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam, dan jumlah karyawan rumah makan Palubasa Serigala sebanyak 8 orang. Untuk aspek 4P-nya, di sini yang pertama mengenai produk. Rumah makan Palubasa Serigala sendiri menjual palubasa pakai telur atau alas, palubasa tidak pakai telur, nasi putih atau campur dengan palubasa, air mineral, dan es teh. Untuk P yang kedua yaitu price, rumah makan ini memiliki kisaran harga yaitu mulai dari 12 ribuan ke atas. Untuk P yang ketiga yaitu place, rumah makan Palubasa Serigala memiliki lokasi yang strategis dan ruangannya didominasi oleh warna putih, sedangkan bagian luar ruangannya berwarna jingga. Untuk P yang keempat yaitu promotion, rumah makan Palubasa Serigala menggunakan media sosial dan juga dengan adanya interaksi sosial. Berikutnya adalah aspek 6A rumah makan Palubasa Serigala. Jadi yang pertama adalah accountability atau pertanggungjawaban. Jadi para karyawan di rumah makan tersebut menyiapkan hidangan dengan cepat dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya adalah attention atau perhatian. Jadi karyawan Palubasa Serigala itu memberikan perhatian kepada pelanggan dengan cara menawarkan bantuan. Selanjutnya yaitu action atau tindakan. Jadi karyawan Palubasa Serigala itu cepat tanggap dalam membantu pelanggan yang kebingungan. Selanjutnya yaitu appearance atau penampilan. Semua karyawan di rumah makan tersebut berpenampilan rapi dan bersih dengan menggunakan kemeja berwarna merah dan menggunakan sepatu. Selanjutnya adalah attitude atau sikap. Para karyawan di sana bersikap ramah dan sopan kepada pelanggan serta menerapkan 3S. Dan yang terakhir adalah ability atau kemampuan. Para karyawan di Palubasa Serigala memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Baik, berikutnya adalah analisis SWOT rumah makan Palu Basa Serigala. Jadi yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari rumah makan Palu Basa Serigala adalah lokasinya yang strategis dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya adalah weaknesses. Weaknesses atau kelemahan. Yang menjadi kelemahan dari rumah makan tersebut adalah kurangnya lokasi parkiran. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang menjadi peluang dari rumah makan ini adalah jika pesaing memiliki harga yang lebih tinggi dan kualitas rasa yang sulit ditiru, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang menjadi ancaman dari rumah makan ini adalah kenaikan harga bahan baku dan banyaknya pesaing yang memiliki produk serupa. Berikut adalah alur pelayanan di rumah makan Palu Basa Serigala. Jadi yang pertama adalah take order. Setelah masuk, pelanggan dipersilahkan untuk duduk. Kemudian waitress menanyakan apa yang ingin kita pesan, kemudian memberitahukan pesanan pelanggan kepada koki. Selanjutnya itu waitress mengantarkan pesanan dan menanyakan kembali apakah pesanannya sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir adalah payment. Jadi waitress menghitung kembali apa yang sudah kita makan, kemudian pelanggan membayar di kasir. Dan ini adalah dokumentasi saya di rumah makan Palu Basa Serigala. Bisa dilihat dari gambar pertama, waiters selalu menjaga kebersihan dengan cara membersihkan meja dan lain-lain setelah pelanggan selesai makan. Kemudian gambar kedua adalah suasana di rumah makan tersebut. Dan gambar ketiga adalah produk dari rumah makan tersebut. Kemudian gambar keempat adalah waiters yang selalu bersiap begitu ada pelanggan yang butuh bantuan. Dan gambar kelima adalah foto saat waiters menanyakan orderan pelanggan. Jadi poin pembahasan selanjutnya adalah tempat makan non-excellent service. Berdasarkan hal yang saya alami, berikut adalah profil usaha dari restoran tersebut. Jadi nama restoran tersebut adalah Palu Basa Karibosi. Jadi saya mengunjungi salah satu cabang restoran Palu Basa Karibosi yang berada di dalam mall Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi restoran ini beroperasi dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam dengan jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Jadi berikut adalah aspek 4P dari restoran Palu Basa Karibosi. Jadi yang pertama adalah produk. Palu Basa Karibosi memiliki banyak produk, diantaranya adalah Palu Basa porsi kecil, Palu Basa porsi besar, soto Makassar, nasi, aneka minuman dan kerupuk, serta yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah price. Jadi menu di Palu Basa Karibosi memiliki kisaran harga mulai dari 5.000 hingga 35.000 rupiah saja. Selanjutnya adalah place. Jadi restoran tersebut memiliki lokasi yang strategis dengan desain ruangan yang tampak elegan dan pencahayaan yang baik, serta tempatnya mudah diakses karena dekat dengan lokasi parkiran. Selanjutnya adalah promotion. Jadi Palu Basa Karibosi ini menggunakan media sosial sebagai promosi dengan menawarkan produk menarik dan juga memanfaatkan interaksi sosial. Jadi berikutnya adalah aspek 6A. Jadi yang pertama adalah accountability atau tanggung jawab. Jika dibandingkan dengan Palu Basa Serigala, Palu Basa Karibosi menyiapkan hidangan lebih lambat. Selanjutnya adalah attention atau perhatian. Di Palu Basa Karibosi, waitersnya lumayan lambat dalam menanggapi pelanggan yang kebingungan. Selanjutnya adalah action atau tindakan dari restoran Palu Basa Karibosi. Itu tampak jutek kepada pelanggan. Dan selanjutnya adalah appearance atau penampilan. Semua karyawan berpenampilan rapi dan bersih dengan menggunakan seragam merah dan hitam dan menggunakan apron. Selanjutnya adalah attitude atau sikap. Penerapan 3S-nya masih kurang dan juga masih kurang ramah, serta selanjutnya adalah ability atau kemampuan waitersnya dalam berkomunikasi dengan baik dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan kecil saat melayani pelanggan. Baik, berikut adalah analisis SWOT dari Palu Basa Karibosi.
Jadi yang pertama adalah strength. Yang menjadi kekuatan dari restoran tersebut adalah karena lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau karena lokasinya dekat dengan parkiran. Selanjutnya adalah weaknesses. Yang menjadi kelemahan dari restoran tersebut adalah harganya cukup mahal jika dibandingkan dengan tempat lain. Dan yang terakhir adalah threats. Yang menjadi ancaman dari restoran tersebut adalah kenaikan harga bahan baku dan banyaknya pesaing yang memiliki produk serupa. Baik, berikut adalah alur pelayanan dari restoran Palubasa Karebosi. Jadi yang pertama adalah waiters membukakan pintu kepada pelanggan dan mempersilahkan pelanggan untuk duduk. Kemudian waitersnya mengambil secari kertas, kemudian menulis pesanan pelanggan. Selanjutnya, waiters mengantarkan orderan pelanggan, dan yang terakhir pelanggan membayar di kasir. Berikut adalah dokumentasi saya di Palubasa Karebosi. Jadi foto pertama adalah suasana di restoran tersebut, dan foto kedua adalah salah satu menu dari restoran tersebut. Baik, itulah tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah menonton video ini.